kan? Nggak mungkin. Kemudian budget, estimating budget, makanya penting pada saat perencanaan kalau memang kita mau bikin proyek video yang serius, itu pada saat perencanaan budget harus bisa dihitung. Sehingga kita pada saat mau menentukan berapa sih duit yang dibutuhkan, misal mau pinjam uang lah, mau cari dana, kita harus sudah tahu estimasi plus minusnya berapa. Paling enggak melenceng 10-20%, jangan sampai melenceng 200% gitu kan, lucu. Sama budget timeline, jangan sampai bikin video maunya bagaimana perfect itu besok udah harus layang, mampus aja gitu kan bikinnya. Semua harus realistis, itu penting. Karena gue sendiri, gue jujur dulu pertama-tama pengennya bikin karena terlalu banyak nonton film ya. Jadi pengennya bikinnya seperti ini, begitu ngambil gambar, wah tentu hasilnya udah kayak begini, pikir bisa diedit gitu ya. Nah tuh begitu ngedit, mampus editnya nggak mungkin. Belum lagi rendernya 24 jam render, mampus. Komputer zaman dulu gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk be realistic. Nah, ini dari tahap pre-production. Nah kemudian kita masuk ke production. Di production ini kita lebih belajar mengenai bagaimana kita mengambil gambarnya, mengambil adegan-adegannya, castingnya, mengarahkan orang-orangnya sampai mendapatkan resource yang baik. Nah, di sini aku benar-benar belajar di mana pada saat pengambilan video itu aspek fotografi itu sangat penting. Makanya di dalam video iPhone tadi dibandingkan sama video gua yang tadi hancur semua kan. Segi fotografinya hancur semua. Bandingin sama yang iPhone itu simple, minimalis, manis. Karena angle-angle-nya udah bagus. Orang melihatnya udah enak gitu ya. Nah itu penting. Makanya kalau teman-teman nonton film bioskop, jangan pulang dulu waktu film itu selesai. Perhatiin tuh kreditnya. Pasti ada fotografi director, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Karena kadang mereka yang ngambil video, mereka kurang begitu mengerti aspek fotografi. Dan kalau teman-teman perhatiin baik-baik film-film yang di bioskop yang bagus, setiap gambar, setiap scene adegan yang ketayang itu adalah fotografi yang bergerak. Perhatiin angle-nya, perhatiin pencahayaannya, perhatiin warnanya. Itu kalau kita mau lihat yang bagus. Makanya sebenarnya fotografi itu penting. Tapi jangan khawatir dulu. Waduh, kayak begini gua harus ngadain workshop fotografi dulu dong, gitu kan? Wah, si Andi sama Doni yang pusing nanti. Tapi nggak apa-apa, kita bisa belajar. Yang penting simpelnya adalah, yang paling gampang adalah rule of thumb. Itu benar. Itu benar sekali. Perhatiin di film-film pasti banyak rule of thumb. Itu udah paling gampang udah kalau mau ngambil gambar gitu ya, ngambil video. Perhatiin aspek rule of thumb, itu paling gampang. Nah nanti kalau teman-teman mau tertarik mendalami ke aspek fotografinya, ini adalah elemen-elemen penting. Exposure itu bagaimana terang gelapnya cahaya yang dihasilkan melalui berbagai parameternya, angle-angle-nya gimana, white balance-nya gimana, colors yang didapat gimana, pencahayaan, natural, pengantulan dan sebagainya bagaimana, belum momennya. Ini bisa dipelajari. Tapi kalau teman-teman nggak mau belajar sampai seribet ini, bisa hire Andika, gampang. Itu udah paling gampang. Tinggal tanya aja, bro ini ngambilnya bagus nggak angle-nya? Itu bisa tanya. Makanya fotografer itu. Nah itu penting sekali. Nah di sini aku makanya pada saat aku kembali belajar fotografi, aku kan baru masuk ke fotografi lagi baru 2 tahun ini lah ya. Sejak ada kamera baru aku mulai belajar, terus ketemu Andika, gue bisa belajar fotografi gitu ya. Ternyata benar pada saat kita bikin video, pengambilan fotografi itu penting. Di sini aku melakukan beberapa percobaan yang mungkin salah satunya yang pernah teman-teman lihat, yaitu Easter Party. Di situ aku melakukan beberapa eksperimen. Perhatiin angle-angle-nya aja deh. Ini jangan dilihat. Aku ngambilnya dari bawah. Kenapa nggak dari depan? Ada angle tersendiri, ada fixing tersendiri.
Oke, aku nggak akan tayangin semua video ini terlalu lama, tapi intinya itu aspek fotografi itu penting. Aku lanjut ke lesson 5. Kalau bisa direct import. Jadi kalau teman-teman pengen menghasilkan sesuatu yang sesuai konsep, sesuai harapan, arahkan itu semua. Kadang kita nggak bisa delegasikan ke orang, bro, ambilin dong yang modelnya kayak begini, ini pokoknya ambil angle begini nggak bisa. Makanya tugas director di dalam film itu tugasnya paling berat, karena dari awal sampai akhir dia harus ikutin, dia harus ngarahin, dia harus tunjuk orang, harus arahin sesuai seperti yang dia mau, dan itu bayaran paling gede. Director penting, jadi dia menentukan waktu syutingnya gimana, karena kita syuting pagi, siang, sore, malam, semua pencahayaannya beda. Syuting dimanapun pencahayaan yang dibutuhkan beda. Belum lagi aspek orang-orangnya, bagaimana dia memilih orang-orangnya. Oh, ini cocok buat yang adegan ini. Yang ini nggak cocok, yang ini mukanya kurang doer, yang itu mukanya kurang lucu. Itu semua direktor. Terus bagaimana direktor harus memutuskan ini adegan tepat, wah ini salah, ulang lagi, gitu kan. Kadang-kala yang salah bisa jadi bagus. Ada adegan, kalau nggak salah adegan Batman, kalau nggak salah ingat ya, adegan Batman di mana si Jokernya keluar dari rumah sakit meledakkan bangunan dengan tombol cetek, harusnya meledak seperti itu sesuai. Ternyata begitu dia jalan, dia pencet cetek, meledaknya separoh. Kemudian si Joker berhenti, kemudian cetek, baru meledak semuanya. Tapi si direktur lihat adegannya bagus momennya, itu salah tapi bagus, akhirnya dia ambil, dan itu menjadi adegan yang paling diingat. Karena apa? Di situ kelihatan Joker itu planningful tapi tidak lepas dari kecerobohan, dan dia punya stylenya kelihatan banget di situ, bahwa dia benar-benar terplanning tapi cowok, ya. Nah itu semua tugasnya direktur. Pada saat kita bergerak dalam video editing, secara tidak langsung, kalau kita mau hasil seperti yang kita mau, kita harus direct. Makanya kita harus ambil bagian dong dalam pengambilan adegan-adegan. Gitu. Nah ini contoh pada saat aku mengambil adegan interview untuk acara OMD. Di sini aku udah punya konsep interviewnya seperti apa. Dan ini aku harapkan orang-orang untuk ngomong tidak menghadap kamera, karena aku lebih suka interview seperti itu. Jadi nanti aku tinggal masukin video. Dalam tarian kita ada tim tari ini untuk belajar tarian bareng. Selain itu kita juga melayani UDD dalam tarian. Kita juga melayani di. Ada yang salah tapi biarin aja. Layanan keluar seperti yang kemarin di Tangerang kita melayani beberapa tarian. Kita juga melayani sayaka atau acara-acara KKN seperti acara Natal tahun lalu. Jadi pada saat itu aku langsung arahkan, oh kamu ngomongnya ngadep sini, kameranya akan di sini, kamu ngomong pencahayaannya bagus ini, nanti arahnya di sini. Jadi kita yang ngatur semua. Kita dibagi menjadi ada yang salah, stop ulang. bagaimana kita sampai implementasi bagus. dalam event-event yang ada di KKIS sendiri, seperti kita merekam event-event itu melalui video, foto, dan Nah ini noise-nya nggak banyak, aku pakai mic khusus di kamera, jadi bukan pakai built-in, makanya noise-nya bisa supaya kurang. lebih banyak lagi menjaring teman-teman melalui buletin, melalui website, flyers, supaya kita bisa Mata mesti nggak boleh kiri kanan, harusnya media dan teknologi yang ada sekarang ini. Dan di tugas ini, Oke, saya punya visi kenapa enggak? agar Itu kelihatannya jadi kayak beralaman, kayak banyak mikir, betul nggak sih? Enggak juga sih, kamu aja yang terlalu banyak. Tapi intinya ada dua pendekatan. Interview itu ada yang berhadapan, ada yang nyamping. Kalau yang berhadapan itu direct message. Kalau nyamping itu lebih ke arah sharing. Istilahnya lu cerita kepada seseorang, kita pihak ketiga yang melihat. Oh iya. Beda pendekatan, tergantung kita approach-nya mau ambil yang mana. Jadi sinetron Sanjung ya. dia ini aku nggak tentuin skripnya, tapi dia udah punya skrip inisiatif gitu kan. Dia udah gue pakai aja gitu, aku mau ambil seperti itu. mungkin caranya saya
ini 4 kali take karena salah terus. Si Ronaldnya perfeksionis ya. Dan kedua, kalau ada PD jauh lagi. Veronnya kurang ini ya, kurang ada ke Kalau miring dikit ya. mereka Betul lah, casting itu penting. Aku nggak mau orangnya yang ada begini, mau gimana lagi. mereka Tapi yang penting dia udah berusaha. Oke, ini menarik ya. Iya, nggak grogi. Kalau mau itu kan gimana tuh caranya? Ada caranya nggak? sebenarnya caranya gampang aja. Yang penting lu Gimana? jadi bersedia untuk melayani. Karena kalau enggak Ya aku nggak akan tayangin semuanya. Listriknya habis saudara-saudara. Sorry. Oh, iya, terlalu kaku. Nah, sepi. Nah, itu beberapa video tadi yang aku coba direct ambil ya memang nggak perfect lah ya, aku sendiri kurang puas dengan hasilnya karena spontan juga dan tidak ada persiapan yang begitu matang gitu. Jadi lebih baik memang kalau kita tuh udah persiapin semua. Cuma itu tetap butuh waktu dan waktu lah. Kita kan semua part time lah ya sebenarnya. Nggak ada yang benar-benar full time untuk ini 24/7 untuk bikin video gitu kan. Beda. Kalau kita ada waktu untuk bikin hal yang serius, itu harus kita persiapin semua, baca semua. Tapi penting sekali. Nah, yang aku mau encourage sebenarnya adalah nggak perlu sampai yang segede ini gitu. Bisa jadi teman-teman mungkin punya saudara gitu ya, punya anak kecil. Coba direkam videonya, terus dibikin temanya apa, terus diedit gitu ya. Diedit dengan benar ya, edit yang benar, edit bukan sekedar edit, bikin konsepnya apa, kemudian diedit, kemudian di post, di upload. Atau ada juga foto benda misalnya kayak robot